Aku masih ingat pagi itu dengan jelas. Udara masih lembab sisa hujan semalam, aroma tanah basah masih terasa kuat, dan embun di daun-daun sirih di pot kecilku belum sempat hilang. Aku duduk di teras pakai daster motif bunga yang udah agak pudar warnanya, sambil nyiram tanaman satu persatu. Hari itu harusnya sama aja kayak pagi biasanya. Sepi, tenang, cuma suara burung gereja dan bunyi motor tetangga yang lewat pelan di depan rumah. Tapi, entah kenapa, hari itu terasa sedikit berbeda. Kayak ada sesuatu yang bakal datang, meski aku nggak tahu apa. Waktu itu, tukang pos datang. Lelaki paruh baya, wajahnya udah kukenal karena hampir tiap minggu dia nganter paket atau tagihan. Tapi kali ini dia nyodorin satu amplop putih. Nggak ada nama pengirim, nggak ada logo instansi. Cuma tulisan tangan di depan amplop. Untuk kamu yang suka menatap jendela setiap sore. Aku sempat bengong beberapa detik, bukan karena kalimatnya aneh, tapi karena itu terlalu spesifik. Orang yang benar-benar sering memperhatikanku, yang bisa tahu kebiasaanku itu. Setiap sore, emang aku suka duduk di kursi rotan dekat jendela ruang tamu, ngeliatin langit pelan-pelan berubah warna, dari biru, jadi oranye, lalu ungu, sampai akhirnya gelap. Kadang sambil mikir hal-hal kecil, kadang cuma diam, ngerasain waktu berjalan. Tapi aku nggak pernah cerita itu ke siapapun, bahkan ke Arman, suamiku. Tanganku agak bergetar waktu buka amplop itu. Di dalamnya ada selembar kertas dilipat kecil. Nggak ada tanda tangan, nggak ada hiasan. Cuma tulisan tangan rapi dengan tinta hitam. Kalimatnya pendek, tapi entah kenapa langsung nyentuh hati. Aku nggak tahu kenapa kamu selalu kelihatan sedih tiap sore. Tapi aku berharap kamu baik-baik aja di balik senyum itu. Aku diam lama. Jantungku berdetak agak cepat. Kalimat itu sederhana banget tapi hangat. Kayak seseorang benar-benar ngeliat sisi yang nggak pernah aku tunjukin ke siapapun. Aku nggak tahu harus ngerasa apa. Kaget, tersentuh, bingung. Mungkin semuanya campur aduk. Aku bawa surat itu masuk, duduk di meja makan, terus ngeliatin kertas itu lagi. Tulisan tangannya rapi, tegak, kayak punya karakter kuat tapi lembut. Bukan tulisan remaja, tapi juga bukan tulisan orang tua. Di pojok bawah ada bekas noda tinta kecil, seolah si penulis buru-buru waktu nulisnya. Aku ngerasa aneh, gimana bisa satu surat tanpa nama bikin aku kepikiran seharian. Sore harinya, aku tunjukin surat itu ke Arman. Dia lagi duduk di ruang kerja, laptop terbuka, jari-jarinya sibuk ngetik sesuatu. Aku bilang pelan, "Man, aku dapat surat aneh nih." Dia cuma ngangkat alis tanpa lihat ke arahku. Surat apa? Surat dari seseorang. Nggak ada nama pengirim, tapi isinya kayak dia tahu aku banget. Aku kasih suratnya. Dia baca cepat, terus nyengir. "Ah, paling pengagum rahasia. Udahlah, nggak usah dipikirin, nanti juga hilang sendiri." Nada suaranya ringan, tapi entah kenapa aku ngerasa agak kecewa. Aku pengen dia nanya lebih jauh. Kayak, "Kamu takut nggak?" Atau, "Kamu ngerasa terganggu?" Tapi dia malah balik lagi ke laptop, ngetik tanpa banyak ekspresi. Aku tahu dia sibuk, aku tahu kerjaan dia lagi banyak, tapi entah kenapa aku pingin dia sedikit peduli. Malamnya waktu aku rebahan di kamar, lampu udah dimatikan, aku masih mikirin surat itu. Kalimatnya terus keulang di kepala. Ada sesuatu yang jujur di sana. Nggak kayak rayuan, lebih kayak seseorang yang benar-benar memperhatikan, tapi dari jauh. Aku nggak tahu kenapa kamu selalu kelihatan sedih tiap sore. Kalimat itu bikin aku mikir, apa aku emang kelihatan sedih? Aku rasa enggak. Aku selalu berusaha kelihatan tenang, senyum, nyapa tetangga, masak, nyapu, semua rutinitas biasa. Tapi mungkin di balik itu, aku emang nyimpen rasa sepi yang gak pernah aku omongin ke siapapun. Arman jarang ada di rumah akhir-akhir ini. Kalaupun ada, pikirannya sibuk sama kerjaan. Kami masih tinggal serumah, tapi jarak di antara kami terasa makin jauh. Dan surat itu datang pas aku lagi ngerasa paling sendiri. Aku nggak tahu siapa yang kirim,
Tapi sejak malam itu, aku mulai sering lihat ke jendela dengan rasa beda. Setiap sore waktu matahari mulai turun, aku ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari jauh. Bukan dengan cara menakutkan, justru bikin tenang. Kayak ada yang peduli. Beberapa hari berlalu. Aku mulai penasaran, siapa yang tahu kebiasaanku? Tetangga? Tukang sayur? Anak kecil di depan rumah? Atau seseorang yang pernah kenal aku dulu? Pikiran itu terus berputar. Aku sampai iseng berdiri depan pagar, nyari siapa tahu ada yang memperhatikan, tapi nggak ada. Hanya suara angin sore, daun kering yang jatuh, dan langkah kaki lewat di kejauhan. Tiap sore, aku duduk di kursi rotan yang sama sambil nyeruput teh melati hangat. Tapi sekarang, aku melakukannya dengan rasa waspada. Siapapun dia tahu sesuatu tentang aku. Dan itu cukup buat bikin aku mikir, mungkin aku pernah ketemu orang itu. Mungkin dia kenal aku lebih lama dari yang aku kira. Sampai akhirnya, seminggu kemudian datang lagi satu surat. Bentuk amplopnya sama, kertasnya sama. Bahkan tulisannya juga mirip. Kali ini nggak ada alamat, cuma ditaruh di kotak pos. Untuk kamu yang masih suka diam waktu hujan. Aku nggak bisa bohong, jantungku berdebar waktu baca itu. Di dalamnya ada pesan pendek. Kadang aku pengen duduk di sebelahmu waktu hujan, tanpa ngomong apa-apa. Cuma dengerin suara air jatuh dan ngerasa tenang. Tapi aku tahu, aku nggak punya hak buat dekat. Aku ngerasa dadaku sesak, bukan karena takut, tapi karena kalimat itu terlalu jujur. Siapapun dia tahu persis hal-hal kecil yang cuma aku lakuin sendirian. Kayak waktu hujan, aku emang suka diam di ruang tamu, liatin air jatuh dari atap, sambil mikir hal-hal yang gak bisa aku ceritain. Dan sekarang, seseorang di luar sana ngaku memperhatiin itu. Aku mulai bertanya-tanya, gimana bisa dia tahu? Apa dia sering lewat depan rumahku? Apa dia tetangga baru? Aku sempat coba nanya ke satpam kompleks, siapa tahu ada orang asing yang sering kelihatan di sekitar sini. Tapi katanya nggak ada yang aneh. Semuanya biasa aja. Arman? Aku nggak berani cerita surat kedua. Aku takut dia malah mikir aku lebay atau halu. Jadi aku simpen aja, lipat rapi, taruh di dalam buku resep di dapur. Beberapa hari kemudian ada hal aneh terjadi. Sore itu aku lagi di dapur, masak sayur asem. Dari jendela kecil dekat kompor, aku lihat ada amplop putih nyelip di bawah pot bunga dekat pagar. Deganku langsung naik. Aku buru-buru keluar, ambil amplop itu, dan benar, tulisan tangannya sama. Untuk kamu yang gak pernah lupa ngasih air buat bunga kering. Tangan dan pikiranku langsung lemas. Suratnya bukan cuma manis, tapi juga terlalu pribadi. Hanya orang yang benar-benar memperhatikanku yang tahu aku selalu ngiram bunga itu bahkan yang udah layu. Kalimat di dalamnya bikin aku terdiam lama. Kadang aku iri sama bunga-bunga itu. Walau udah kering, kamu tetap rawat. Tapi ke dirimu sendiri, kenapa nggak kamu sayangi dengan cara yang sama? Aku nggak tahu kenapa, tapi air mataku keluar. Aku nggak pernah ngerasa ada orang yang ngomong kayak gitu ke aku. Arman udah lama nggak bilang hal-hal manis. Semua yang kami bicarain sekarang cuma soal uang belanja, kerjaan, atau hal praktis lainnya. Nggak ada lagi obrolan ringan yang hangat kayak dulu waktu awal nikah. Aku lipat surat itu pelan, terus duduk di lantai dapur sambil nunduk. Kata-kata itu kayak nyentuh bagian dalam diriku yang udah lama dingin. Aku nggak kenal siapa penulisnya, tapi entah kenapa dia bikin aku ngerasa dilihat. Malam itu aku susah tidur. Aku bolak-balik di tempat tidur. Sementara Arman udah ngorok pelan di sebelahku. Aku kepikiran, gimana kalau ini bukan kebetulan? Gimana kalau orang ini sebenarnya pernah kenal aku dulu? Mungkin waktu SMA, atau kuliah, atau bahkan sebelum aku nikah. Aku coba ingat wajah-wajah masa lalu, tapi nggak ada yang jelas, cuma samar. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Aku mulai ngeliat hal-hal kecil yang biasanya nggak aku perhatiin. Ada bayangan di depan rumah waktu sore, tapi begitu aku keluar, nggak ada siapa-siapa.
Ada aroma kopi yang tercium dari arah pagar, padahal nggak ada orang di situ. Dan setiap kali aku mulai ngerasa tenang, aku bakal nemuin surat baru di tempat yang berbeda. Kadang di sela pintu pagar, kadang di bawah eset, kadang bahkan di bangku taman kecil di depan rumah. Selalu tanpa nama, tanpa tanda tangan. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Dia tahu persis apa yang aku rasain. Aku tahu kamu berusaha kuat, tapi bolehkan sesekali kamu lelah? Aku nggak pernah maksain kamu buat ingat aku, tapi setiap kali kamu mandang sinar sore, aku berharap kamu tahu ada seseorang yang masih ingat kamu di sini. Kalimat itu jadi candu. Setiap kali aku nemuin surat baru, aku ngerasa jantungku berdebar. Bukan karena takut, tapi karena aku menunggu. Mungkin ini gila, tapi aku ngerasa kayak punya teman yang ngerti aku tanpa harus ngomong banyak. Sampai suatu malam, waktu aku lagi sendirian di ruang tamu, aku dengar suara langkah di luar. Lembut, pelan, kayak seseorang yang jalan di teras. Aku berhenti bernapas sejenak, menahan diri buat gak panik. Tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa takut. Aku pelan-pelan jalan ke jendela, buka tirainya sedikit. Nggak ada siapa-siapa, hanya hujan tipis turun dan lampu jalan yang memantulkan cahaya kuning ke tanah basah. Tapi tepat di bawah pohon mangga depan rumah, ada sesuatu putih kecil. Amplop. Aku langsung keluar, kakiku dingin kena air hujan. Aku ambil amplop itu, basah di ujungnya. Begitu kubuka, cuma ada satu kalimat. Maaf, kalau aku terlalu sering datang diam-diam. Aku cuma pengen pastiin kamu nggak sendirian. Aku berdiri lama di situ, ngerasain hujan yang di wajahku. Antara bingung, takut, tapi juga tersentuh. Aku nggak tahu siapa dia, tapi kata-katanya selalu pas. Selalu muncul di waktu yang anehnya tepat. Kayak dia tahu kapan aku lagi ngerasa kosong. Malam itu aku sadar, surat-surat ini bukan sekedar surat. Ada seseorang di baliknya. Seseorang yang memperhatikan aku diam-diam. Mungkin dari jauh, mungkin dari masa lalu. Dan meski aku belum tahu siapa dia, aku punya firasat kuat. Ini belum surat terakhir. Sesuatu dalam hatiku bilang kisah ini baru aja mulai. Beberapa hari setelah surat pertama itu datang, aku mulai terbiasa melirik ke arah pagar setiap kali dengar langkah tukang pos. Entah kenapa, setiap kali ada amplop putih di tumpukan surat, jantungku langsung berdegup lebih cepat. Kayak tubuhku udah hafal sensasi itu. Antara gugup, penasaran, dan sedikit senang. Pagi itu, tukang pos lewat seperti biasa. Tapi kali ini, aku nggak dapat surat lewat tangannya. Justru pas aku nyapu teras, aku lihat ada amplop nyelip di bawah pot bunga kecil di sebelah kursi rotan. Amplopnya sama, putih polos, tanpa nama, tanpa stempel, hanya tulisan tangan di depannya. Untuk kamu yang nggak pernah lupa senyum, bahkan waktu hujan turun. Tanganku gemetar waktu ngambilnya. Aku buka perlahan dan di dalamnya ada kertas yang dilipat rapi dengan tulisan tangan yang sama halusnya. Kamu mungkin gak sadar, tapi setiap kamu jalan ke taman sore-sore, aku selalu duduk di bangku paling ujung. Aku cuma suka lihat kamu nyiram bunga sambil nyanyi pelan. Aku langsung rasa merinding. Baris kalimat itu kayak menyelinap masuk ke celah pikiranku yang paling dalam. Setiap sore, aku emang suka jalan ke taman kecil di belakang rumah, nyiram bunga, kadang humming lagu-lagu lama yang bahkan Arman pun gak pernah dengar. Tapi, siapa yang tahu kebiasaanku itu? Taman itu di belakang, tertutup pagar tinggi. Hanya dari sudut tertentu, orang bisa lihat ke sana. Berarti, dia benar-benar pernah ada di situ. Aku buru-buru nengok keluar pagar belakang. Angin sore nyapu daun-daun kering, tapi nggak ada siapa-siapa. Hanya suara ayam tetangga dan motor lewat di kejauhan. Aku berdiri di situ cukup lama. Mataku nyisir setiap sisi taman, tapi nggak nemu tanda-tanda siapapun. Sejak saat itu, tiap sore aku nggak bisa tenang. Aku tetap ke taman, tapi rasanya kayak diawasin. Bukan dengan rasa takut, tapi campur aduk. Ada bagian dari diriku yang justru menunggu kehadirannya. Aneh,
Tapi benar, beberapa hari berlalu, datang lagi surat baru. Isinya makin pribadi. Kamu kelihatan lelah akhir-akhir ini. Jangan dipendam sendiri. Dunia terlalu keras buat orang baik kayak kamu. Aku diam lama setelah baca kalimat itu. Mataku panas, dan tanpa sadar, air mata jatuh ke kertasnya. Entah kenapa, aku ngerasa dipahami. Kata-kata itu nyentuh bagian yang bahkan Arman gak pernah sentuh lagi. Aku udah lama gak dengar seseorang ngomong dengan nada sehalus itu padaku. Aku tahu ini salah. Aku tahu gak seharusnya aku nyimpen surat-surat itu. Tapi aku gak bisa bohong. Setiap kali surat baru datang, aku nunggu. Bahkan aku mulai sadar kebiasaanku berubah. Aku lebih sering buka tirai jendela, lebih lama duduk di taman, dan mulai ngerasa deg-degan tiap lihat amplop putih di sekitar rumah. Arman makin jarang ngobrol. Dia sering pulang malam, kadang cuma langsung mandi, makan, lalu nempel di laptop atau tidur. Kalaupun kami berbicara, topiknya cuma hal-hal kecil. Kerjaan, belanja, tagihan. Gak ada lagi tawa yang selalu menyertai obrolan kami. Rumah kami masih sama, tapi rasanya hampa. Dingin. Di tengah kekosongan itu, surat-surat dari orang misterius itu jadi kayak penghangat. Aku tahu betapa gilanya kedengarannya. Tapi, aku ngerasa hidup lagi tiap kali baca tulisannya. Surat ketiga datang seminggu setelahnya. Tulisan di depan amplopnya, untuk kamu yang selalu nyapu halaman sebelum matahari turun. Aku bahkan gak sadar kalau kebiasaanku itu diperhatiin orang. Tapi begitu kubuka, kalimat di dalamnya lebih lembut lagi. Setiap kamu berhenti nyapu dan mandang langit sore, aku selalu bertanya-tanya, apa kamu juga ngerasa sepi kayak aku? Aku duduk lama di tangga teras, megang kertas itu, ngerasain sesuatu yang sulit dijelasin. Kata sepi di situ seperti gema dari pikiranku sendiri. Setiap kali aku lihat langit sore, aku emang sering ngerasa kosong. Bukan karena sendirian, tapi karena ada bagian dari hidupku yang kayak nggak lagi diisi siapapun. Aku mulai memperhatikan sekitar rumah lebih teliti. Siapa yang tahu aku nyapu halaman tiap sore? Siapa yang tahu aku suka humming waktu nyiram bunga? Aku mulai nyari-nyari kemungkinan. Mungkin tukang pos, mungkin tetangga, atau bahkan seseorang yang lewat tiap hari. Tapi nggak ada yang kelihatan mencurigakan. Semua berjalan normal. Sampai akhirnya, surat keempat datang. Untuk kamu yang selalu nunduk tiap kali ngomong sama kucing liar. Aku tertawa kecil waktu baca itu. Tapi tawa itu cepat hilang, waktu sadar cuma aku dan makhluk itu yang tahu hal itu. Aku sering kasih sisa ikan buat kucing liar di depan rumah. Ngobrol pelan sambil bilang, kamu nggak boleh nyari makan di tempat bahaya ya. Arman pernah lihat sekali, dan cuma komentar pendek. Kamu aneh, ngomong sama kucing. Setelah itu aku nggak pernah cerita lagi. Surat keempat ini isinya bikin jantungku makin berdebar. Aku suka cara kamu peduli sama hal-hal kecil. Kamu nggak sadar, tapi hal-hal kayak gitu yang bikin kamu beda. Dunia butuh banget orang yang baik kayak kamu. Kata-kata itu bikin aku ngerasa dilihat dengan cara yang lama banget aku nggak rasain. Aku mulai menaruh surat-surat itu dalam sebuah kotak kayu kecil yang dulu tempat nyimpan surat cinta dari Arman. Ironis ya, tapi entah kenapa aku nggak tega buang satu pun surat dari orang ini. Surat demi surat terus datang, selalu tanpa nama, tanpa tanda tangan, tapi selalu tahu sesuatu tentang diriku, tentang kebiasaanku, tentang suasana hatiku. Bahkan di surat ke-6 dia menulis, kamu mulai jarang senyum. Ada yang berubah di matamu? Aku harap bukan karena kehilangan semangat ya. Aku nggak tahu gimana dia bisa tahu ekspresi mataku. Tapi malam itu aku berdiri di depan cermin cukup lama. Dan aku sadar, benar, ada sesuatu di wajahku yang hilang. Hari-hariku mulai berputar di sekitar surat-surat itu. Aku bangun pagi sambil berharap mungkin hari ini ada amplop baru. Kalau nggak ada, aku ngerasa kecewa. Aku mulai sadar, aku nyari sesuatu dari surat-surat itu. Perhatian, mungkin, atau sekadar rasa dilihat. Aku nggak tahu, tapi yang jelas, aku udah nggak bisa pura-pura
kalau ini nggak berarti apa-apa buatku. Sampai akhirnya, suatu sore, setelah hujan deras, aku nemu surat ketujuh. Amplopnya agak basah, nyelip di bawah pot besar di taman belakang. Aku ambil pelan, kertas di dalamnya masih lembab. Tapi kali ini, ada sesuatu yang beda. Di dalam amplop, selain tulisan, ada selembar kertas lain, gambar sketsa. Waktu aku buka, napasku langsung tertahan. Itu wajahku. Digambar dengan pensil, detailnya halus. Ekspresinya persis aku waktu senyum kecil. Tapi yang bikin aku kaget bukan cuma itu. Di bawah gambar ada garis samar yang membentuk pemandangan taman belakang rumahku, lengkap dengan pot bunga dan kursi rotan yang cuma bisa dilihat dari satu sudut. Sudut yang tepat dari arah luar pagar belakang, di balik pohon mangga kecil di belakang rumah. Jadi, dia pernah ada di sana. Aku ngerasa darahku dingin. Rasanya kayak ada sesuatu yang berubah dari rasa penasaran jadi rasa was-was. Aku liatin gambar itu lama, terus lihat sekeliling taman. Setiap bayangan pohon rasanya hidup, setiap suara daun kayak langkah yang bersembunyi. Tapi anehnya di balik ketakutanku, ada juga rasa lain. Perasaan aneh yang gak bisa kujelasin. Campuran antara ketakjuban, rasa bersalah, dan sesuatu yang mirip harapan. Aku tahu aku seharusnya ngomong ke Arman, tapi aku gak bisa. Karena untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada seseorang yang melihatku, benar-benar melihatku, bukan cuma sebagai istri yang ngurus rumah dan nyiapin makan malam. Dan sejak saat itu, setiap kali aku berdiri di jendela sore-sore, aku nggak lagi cuma ngeliat langit atau daun yang bergoyang. Aku ngerasa kayak ada sepasang mata yang ikut menatapku dari kejauhan. Diam, sabar, tapi selalu ada. Dan anehnya, di tengah semua kegelisahan itu, aku nggak bisa bohong, aku mulai menunggu surat berikutnya. Sejak lihat gambar itu, tidurku nggak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali mata tertutup, bayangan wajahku di atas kertas itu selalu muncul, lengkap dengan latar taman belakang rumahku. Aku mulai merasa aneh dengan setiap suara kecil di malam hari. Angin yang menggoyangkan tirai, ranting yang ngetuk jendela, bahkan langkah tikus di atap pun bikin aku waspada. Aku tahu ini bukan sekadar perhatian biasa. Seseorang benar-benar tahu banyak tentang aku. Terlalu banyak malah. Pagi-pagi aku keluar rumah. Pura-pura nyapu halaman, padahal mataku jelalatan ke segala arah. Aku lihat ke taman belakang, ke jalan depan, bahkan ke kebun kecil di seberang rumah. Semuanya tampak normal, nggak ada yang mencurigakan. Sampai akhirnya aku sadar ada wajah baru di lingkungan ini. Seorang cowok muda, mungkin 20-an akhir, bantu tukang kebun komplek beresin taman rumah-rumah kosong di sekitar. Tubuhnya tegap, kulitnya agak gelap. Tapi yang paling aku inget, matanya. Tatapan matanya tajam, tapi hangat. Kayak seseorang yang pernah ngamatin aku dari jauh. Entah kenapa, aku langsung ngerasa gak asing. Namanya Dimas katanya, baru pindah ke rumah kakaknya yang di seberang jalan. Beberapa kali aku lihat dia bantuin warga, nyiramin tanaman, bahkan nyapa orang yang lewat dengan ramah. Semua orang bilang dia anaknya sopan dan gampang bergaul. Tapi di mataku ada sesuatu yang lain. Waktu pertama kali kami ngobrol, itu pun gak sengaja. Aku lagi berdiri di depan rumah, lihat bunga melati yang mulai layu. Dan dia tiba-tiba nyeletuk dari seberang pagar. Kalau digunting bagian yang kering, nanti tumbuh lagi, Bu. Aku sempat kaget, tapi aku balas senyum sopan. Iya, saya tahu, tapi saya suka lihat prosesnya sampai gugur sendiri. Dia menatap aku beberapa detik, lalu tersenyum tipis. Berarti ibu bukan cuma suka bunganya, tapi juga perjalanannya ya. Aku diam. Kalimat itu
terlalu mirip dengan isi surat-surat itu. Cara dia ngomong pun juga lembut, tenang, dan punya irama yang sama. Ada sesuatu di dalam nada suaranya yang bikin aku merinding. Tapi aku berusaha tetap biasa. "Kamu ngerti banget soal tanaman ya?" tanyaku, mencoba santai. Dia hanya mengangkat bahu. Sedikit. Saya suka hal-hal yang hidup tapi diam. Aku nggak tahu harus jawab apa. Kami sempat saling diam beberapa detik sebelum akhirnya dia pamit bantu tukang kebun lain. Tapi sepanjang hari itu, pikiranku nggak bisa lepas dari cara dia ngomong. Kalimat-kalimatnya mengalir pelan, tapi mengandung sesuatu yang akrab. Sore itu, aku nemu amplop putih lagi di teras. Rasanya kayak tubuhku udah tahu apa yang harus dilakukan. Aku buka pelan-pelan, dan tulisan di dalamnya kali ini lebih panjang dari biasanya. "Aku suka caramu menatap bunga yang mulai layu. Bukan karena kamu kasihan, tapi karena kamu tahu semua yang indah pasti punya waktunya. Kamu bukan tipe orang yang marah pada kehilangan. Kamu hanya diam, tapi aku tahu diammu menyimpan rindu." Aku berhenti baca di tengah paragraf. Tulisan itu persis seperti kata-kata Dimas tadi pagi. Aku langsung ngerasa darahku berhenti mengalir sejenak. Tanganku gemetar, mataku menatap setiap huruf, memastikan aku nggak salah lihat. Tapi semakin aku baca, semakin jelas. Gaya bahasanya sama, cara menggabungkan kalimatnya pun juga sama. Jantungku berdetak makin kencang. Jangan-jangan dia. Aku buru-buru lipat surat itu dan masuk ke kamar, nyimpen di kotak bersama surat-surat lain. Tapi kepalaku nggak bisa berhenti mikir. Kalau benar Dimas pengirimnya, berarti selama ini dia tahu banyak tentang aku. Bahkan mungkin sering ngintip dari luar rumah. Tapi kenapa dia ngelakuin itu? Apa dia cuma pengagum? Atau ada alasan lain yang belum aku tahu? Malamnya aku nggak bisa tidur lagi. Aku dengar suara langkah di luar jendela. Tapi waktu kulihat nggak ada siapa-siapa. Hujan rintik-rintik turun, dan aku cuma duduk di tepi ranjang melirik ke arah taman belakang. Dalam remang, kursi rotan di bawah pohon tampak basah. Aku jadi ingat sketsa itu lagi. Sudut pandangnya persis dari sana. Besoknya, aku mutusin buat lebih deket sama Dimas. Bukan karena aku pengen sesuatu, tapi aku cuma pengen tahu kebenarannya. Aku ngerasa nggak bakal bisa tenang sebelum tahu siapa dia sebenarnya. Aku mulai sering ngobrol kalau ketemu. Kadang dia bantuin aku mindahin pot atau bersihin daun kering. Aku perhatiin gerak-geriknya. Tenang, lembut, tapi tatapannya sering diam lebih lama dari seharusnya. Dia nggak pernah bertanya hal pribadi, tapi kayak tahu banyak hal tanpa aku ceritain. Satu kali, waktu aku ngeluh soal Arman yang jarang pulang, dia cuma jawab pelan. Mungkin dia lupa gimana caranya memperhatikan. Aku terdiam. Kalimat itu terasa seperti kutipan dari surat kedua yang dulu aku simpan. Dari situ, aku makin yakin. Setiap percakapan kecil kami terasa kayak potongan dari surat-surat itu yang hidup. Dan anehnya, meskipun aku tahu seharusnya berhenti, aku malah makin penasaran. Ada sisi dari diriku yang justru pengen tahu lebih jauh, bahkan pengen nanya langsung. "Kamu yang ngirim semua surat itu kan?" Tapi lidahku selalu keluh setiap mau ngomong. Suatu sore, waktu Arman pulang lebih awal, aku lihat Dimas lagi nyapu halaman seberang. Arman sempat lihat arah pandanganku dan nyeletuk. "Itu yang sering bantu tukang kebun itu ya? Rajin juga." Aku pura-pura santai. "Iya, katanya baru pindah, namanya Dimas." Arman cuma angguk tanpa curiga. Tapi setelah dia masuk, aku perhatiin Dimas lagi. Dan waktu itu aku sadar dia juga memperhatikan aku. Dari jauh, diam, tapi jelas. Tatapan itu gak bisa salah.
Tatapan orang yang selama ini tahu aku tanpa perlu ngomong apa-apa. Keesokan harinya, amplop baru datang. Tapi kali ini nggak diletakkan di bawah pot atau pagar. Amplop itu diselipkan di antara koran yang dikirim ke rumah. Di depannya tertulis, "Untuk kamu yang mulai berani menatap balik." Tanganku langsung dingin. Aku buka cepat, dan di dalamnya ada tulisan yang lebih pendek dari biasanya. Tapi cukup buat bikin aku kehilangan nafas. "Terima kasih udah nggak takut lagi. Aku senang akhirnya kamu sadar kalau aku ada." Aku nggak bisa mikir jernih. Kata "kamu sadar kalau aku ada" berputar di kepalaku terus. Apa dia tahu aku curiga? Apa dia tahu aku mulai nyari tahu siapa dia? Sore itu, aku tunggu di taman. Duduk lama sambil nyiram tanaman pelan-pelan, berharap kalau dia benar-benar ada, dia bakal muncul. Tapi nggak ada siapa-siapa. Cuma angin dan suara anak-anak main di kejauhan. Sampai akhirnya, saat matahari sudah hampir tenggelam, aku dengar suara langkah di belakang pagar. Aku refleks nengok. Dimas berdiri di sana, bawa sekop kecil dan ember tanah. "Permisi, Bu," katanya pelan. "Boleh ambil tanah kering di bawah pohon itu buat tanam bunga?" Aku cuma bisa angguk. Tapi waktu dia lewat, aku sadar aroma sabunnya sama kayak yang nyisa di amplop surat-surat itu. Wangi lembut khas sabun kayu manis yang jarang orang pakai. Malamnya, aku buka lagi semua surat. Kubandingkan gaya tulisan. Coba ingat setiap kata yang dia ucapkan. Dan makin lama aku lihat, makin jelas semuanya menyambung. Tulisan tangannya, cara berpikirnya, bahkan pilihan katanya. Aku tahu sekarang. Aku tahu siapa dia sebenarnya. Tapi yang belum aku tahu, kenapa dia ngelakuin semua ini. Apakah ini cuma bentuk kekaguman yang salah arah? Atau ada cerita lain yang belum sempat dia ceritakan? Dan di antara rasa takut dan penasaran itu, aku sadar sesuatu yang lebih berbahaya. Aku mulai nggak bisa berhenti mikirin dia. Malam itu terasa aneh. Suara hujan di atap terdengar pelan, tapi menekan. Seperti detak jantung yang berusaha menahan sesuatu di dalam dada. Aku berdiri di teras dengan jaket yang baru saja Dimas berikan. Masih hangat dan lembab oleh udara malam. Kami nggak banyak bicara. Hanya berdiri berdampingan di bawah satu payung kecil. Sementara angin membawa aroma tanah basah dan bunga Kamboja dari taman depan. Sesekali aku mencuri pandang ke arahnya. Dan setiap kali mata kami bertemu, ada sesuatu yang nggak bisa aku jelaskan. Bukan cinta, setidaknya belum. Tapi lebih seperti perasaan dipahami, tanpa harus menjelaskan apapun. "Kenapa kamu ngelakuin ini?" Aku akhirnya bertanya. Suaraku hampir tenggelam oleh hujan. Dia menunduk sebentar lalu menjawab pelan. "Karena aku tahu rasanya pengen didengar, tapi nggak ada yang mau dengar." Kata-katanya nyangkut di pikiranku. Malam itu, setelah dia pulang, aku nggak bisa tidur. Aku duduk lama di depan jendela, memperhatikan sisa hujan yang masih menetes pelan. Di luar, lampu taman bergetar tertiup angin. Dan aku ngerasa seperti baru saja melangkah ke sesuatu yang gak seharusnya aku datangi. Tapi hati ini seolah membenarkan semuanya. Besok paginya, Dimas datang lagi. Kali ini gak bawa surat, cuma bawa 2 gelas kopi. "Aku tahu, kamu suka kopi hitam tanpa gula," katanya. Aku cuma bisa senyum. Dia ingat hal kecil itu, padahal aku gak pernah bilang. Aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Suara langkahnya di jalan depan rumah, caranya menyapa, bahkan keheningan di antara kami yang terasa nyaman. Tapi setiap kali aku lihat Arman, rasa bersalah itu langsung datang. Suamiku nggak salah. Dia cuma terlalu sibuk, terlalu fokus sama kerjaan sampai lupa caranya hadir sepenuhnya. Aku tahu dia sayang, tapi kasih sayangnya nggak lagi terasa hangat. Semua jadi rutinitas. Makan bareng tanpa bicara, nonton TV tapi pikirannya entah di mana. Aku mulai ngerasa terjebak di antara dua dunia. Di satu sisi ada rumah dan janji.
Di sisi lain, ada perhatian yang bikin aku ngerasa hidup lagi. Dimas nggak pernah nyentuhku lebih dari sekedar lewat pandangan. Tapi setiap tatapan itu seperti ucapan yang nggak pernah diungkapkan. Suatu sore, aku lagi nyiram bunga waktu dia datang. Basah kuyup karena hujan yang turun mendadak. "Kamu kenapa nggak neduh dulu?" tanyaku. Dia cuma senyum kecil. "Aku takut kamu sakit kalau kena hujan sendirian." Lalu tanpa sadar aku menadahkan tangan dan ngerasa titik hujan di kulitku. Dingin, tapi entah kenapa rasanya hangat di dalam dada. Hari-hari berikutnya hubungan kami makin dekat. Dimas sering bantu bersihin taman, ganti pot, atau sekedar duduk ngobrol sambil dengar suara jangkrik di sore hari. Kadang aku ngerasa waktu berhenti setiap kali dia ada di sana. Dia tahu kapan aku sedih, tahu kapan aku butuh diam. Dia selalu datang di momen yang tepat, seperti surat-suratnya dulu. Sampai suatu hari, Arman pulang lebih cepat dari biasanya. Dia ngelihat aku di taman bareng Dimas. Kami nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol, tapi tatapan Arman tajam banget. Aku lihat rahangnya mengeras, tapi dia nggak ngomong apa-apa. Malamnya, dia cuma bilang pelan, "Dia siapa?" Aku jawab sekenanya, "Tukang kebun baru, bantuin nyiram." Tapi aku tahu dia nggak percaya. Sejak malam itu suasana rumah berubah. Arman makin diam, aku makin gelisah. Aku berusaha ngejauh dari Dimas. Tapi tiap kali aku lihat dia dari kejauhan, hatiku malah makin kacau. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak bisa berhenti ngerasa butuh diperhatikan. Beberapa hari kemudian, Dimas ninggalin surat terakhir di depan pintu rumah. Tulisannya kali ini nggak seperti biasanya. Goresannya lebih cepat, seperti ditulis dengan perasaan berat. Kadang, seseorang cuma pengen dicintai tanpa harus diminta. Tapi kalau semua ini bikin kamu terluka, aku akan pergi. Aku baca surat itu berkali-kali sampai air mataku jatuh. Entah kenapa, kehilangan seseorang yang bahkan bukan milikku terasa jauh lebih menyakitkan daripada apapun yang pernah aku alami. Aku keluar rumah malam itu. Nyari dia di taman tapi nggak ada. Jalanan sepi, cuma suara serangga dan hujan sisa sore tadi. Aku berdiri lama hanya berharap dia muncul. Tapi yang datang cuma angin yang membawa aroma kopi yang belum lama kering di meja teras. Keesokan harinya aku tahu dari tetangga kalau Dimas udah pindah. Katanya cuma ninggalin pesan singkat buat kakaknya. "Terima kasih udah ngasih tempat tinggal sebentar." Aku ngerasa hampa. Rumah terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Arman tetap dengan rutinitasnya, tapi aku nggak lagi sama. Beberapa minggu berlalu, aku berusaha balik seperti dulu. Nyiram bunga, duduk di teras, nyeduh kopi. Tapi setiap sore aku masih nunggu. Nunggu sesuatu yang aku tahu nggak bakal datang lagi. Aku sering lihat amplop putih di mimpi, tapi pas kebangun, meja kosong. Sampai suatu sore, waktu aku buka laci meja di ruang tamu, aku nemuin satu kertas kecil. Goresan tulisan tangan itu sama persis dengan surat-surat Dimas dulu. Tapi kali ini, pesannya cuma satu baris. "Kalau suatu hari kamu ngerasa sepi lagi, pandanglah jendela itu. Mungkin aku masih di sana." Aku nggak tahu gimana kertas itu bisa ada di sana. Arman nggak mungkin tahu. Rumah juga udah dikunci rapat setiap malam. Tapi sejak itu setiap aku duduk di depan jendela, aku ngerasa kayak ada seseorang yang tetap jagain aku dari jauh. Bukan dalam bentuk surat, bukan juga dalam wujud nyata. Tapi dalam setiap hembusan angin sore yang pelan menyentuh wajahku, aku tahu. Rasa itu belum benar-benar pergi. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Aku nggak lagi nunggu surat datang. Tapi setiap kali lihat taman dari jendela, aku masih bisa membayangkan sosok itu duduk di bangku ujung, yang dulu jadi tempatnya memperhatikan aku diam-diam. Kadang aku nyium aroma kopi. Kadang cuma bisikan pelan di kepala yang bilang, "Kamu nggak sendiri." Aku sadar mungkin beberapa perasaan nggak perlu punya nama. Dan beberapa kenangan memang diciptakan untuk disimpan diam-diam. Tapi malam itu, waktu hujan turun lagi setelah sekian lama, aku keluar ke teras dengan payung di tangan. Entah refleks atau rindu, aku menatap jalan di depan rumah berharap ada seseorang yang datang membawa jaket. Tapi yang datang cuma angin yang membawa selembar daun jatuh di kakiku. Aku pungut daun itu, dan di baliknya ada goresan tipis pensil.
Nyaris hilang, tapi masih bisa kubaca. Masih suka lihat bunga layu kan? Aku memejamkan mata, kali ini aku nggak nangis. Aku cuma tersenyum pelan. Karena tahu, meski dia nggak di sini, sebagian dari dirinya masih menetap di tempat yang sama. Di hatiku yang pernah hangat karena surat tanpa nama. Beberapa minggu setelah semua kejadian itu, rumahku terasa seperti punya napas baru. Bukan karena semuanya sudah beres, tapi karena aku mulai belajar berdamai dengan apa yang tersisa. Setiap pagi, aku masih nyiram bunga di taman, masih duduk di kursi kayu depan jendela, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aku nggak lagi menunggu surat datang, nggak lagi menatap ke arah rumah seberang dengan harapan, mungkin ini yang disebut waktu. Perlahan menghapus jejak, tapi tetap menyisakan bayangan samar yang nggak bisa benar-benar hilang. Aku masih sering memikirkan Dimas, terutama setiap kali hujan turun. Ada bagian dalam diriku yang ingin tahu apa dia baik-baik saja di tempat barunya? Apakah dia masih suka menulis? Masih suka menggambar wajar seseorang yang sedang senyum? Tapi aku juga sadar, ada hal-hal yang memang nggak perlu dicari jawabannya. Beberapa pertemuan memang cuma ditakdirkan untuk singgah sebentar, cukup lama untuk mengubah sesuatu, tapi tidak untuk menetap. Sore itu, aku duduk di ruang tamu sambil memegang surat terakhir yang dia tulis. Kertasnya mulai kusam, tapi tulisan tangannya masih jelas, halus, tenang, dan tulus. Kamu nggak perlu ngerasa salah, karena cinta datang bukan selalu di waktu yang tepat. Tapi aku nggak mau jadi alasan kamu kehilangan arah. Kalimat itu menempel di kepalaku. Setiap kali aku baca ulang, ada perasaan hangat sekaligus perih yang datang bersamaan. Aku akhirnya paham. Dimas bukan datang untuk menghancurkan, tapi untuk menyadarkan. Tentang apa artinya diperhatikan, tentang bagaimana rasanya benar-benar dilihat, dan tentang batas yang harus dijaga meskipun hati sedang goyah. Malam ketika Arman tahu semuanya, aku nggak akan pernah lupa. Dia duduk di meja makan dengan wajah tenang tapi matanya tajam. Aku berusaha bicara, tapi suaraku gemetar. Akhirnya, aku jujur. Tentang surat-surat itu, tentang Dimas, tentang kebingunganku sendiri. Nggak ada tangisan atau tariakan, hanya keheningan panjang yang terasa lebih menyakitkan dari kata apapun. Arman akhirnya buka suara, pelan tapi dalam. Kalau kamu masih bisa pilih, jangan cari yang bikin kamu tenang sesaat. Pilih yang bikin kamu pulang dengan hati utuh. Kalimat itu seperti tamparan halus tapi nyata. Aku menangis. Bukan karena dia marah, tapi karena dia benar. Aku terlalu sibuk nyari perhatian di luar, sampai lupa kalau mungkin yang aku butuhin bukan orang baru, tapi cara baru untuk mencintai yang lama. Sejak malam itu, aku dan Arman mulai dari awal lagi. Nggak gampang, kami banyak diam, tapi juga banyak mencoba. Aku belajar untuk nggak menutup diri, dan dia belajar untuk lebih hadir. Kadang kami gagal. Kadang kami malah berdebat, tapi setidaknya kali ini kami berusaha dengan sadar. Ada hari-hari di mana aku masih ngerasa hampa, terutama kalau lihat kursi taman kosong di ujung jalan. Kadang aku ngebayangin Dimas masih duduk di sana, menatapku diam seperti dulu. Tapi setiap kali bayangan itu datang, aku juga ingat kata-katanya, bahwa cinta nggak selalu harus dimiliki untuk bisa berarti. Musim berganti. Bunga-bunga di tamanku tumbuh lebih subur dari sebelumnya. Aku mulai menanam jenis baru. Warna-warna cerah yang dulu nggak pernah aku pilih. Setiap kali aku nyiram, aku ngerasa seperti sedang ngobrol sama versi diriku yang dulu. Perempuan yang kesepian tapi nggak berani jujur soal rasa rindunya pada kehangatan. Sekarang aku nggak mau pura-pura lagi. Aku belajar bahwa bahagia itu bukan berarti nggak pernah goyah, tapi tetap memilih bertahan di tempat yang paling jujur, meskipun nggak sempurna. Sore itu aku dan Arman duduk bareng di teras. Hujan turun pelan, suara gemericiknya mengisi jeda di antara kami. Tanpa aku sadari, Arman menggenggam tanganku. Sederhana, tapi hangat. Dia bilang, aku tahu aku banyak kurang, tapi aku nggak mau berhenti belajar mencintaimu. Aku cuma bisa menatapnya, lalu mengangguk pelan. Mungkin ini cara semesta menyeimbangkan segalanya. Setelah badai, selalu ada keheningan yang manis. Malamnya,
Waktu aku masuk ke kamar, aku lihat satu amplop putih di atas meja rias. Bukan surat, tapi kertas kosong tanpa tulisan. Arman yang naruh. Katanya, kalau kamu masih mau nulis, tulislah tentang hal yang kamu rasain sekarang. Aku pengen baca. Aku tersenyum. Amplop itu bukan dari Dimas, tapi entah kenapa rasanya sama hangatnya. Mungkin karena sekarang, perhatian itu datang bukan dari seseorang yang melihatku dari jauh, tapi dari seseorang yang akhirnya benar-benar pengen mendekat. Hari-hari berlalu dengan pelan tapi pasti. Aku tetap nyiram bunga, tetap duduk di depan jendela sore-sore, tapi sekarang aku ngelakuin itu tanpa rasa sepi. Kadang aku masih ingat Dimas, dan aku nggak menyesal pernah mengenalnya. Karena kalau bukan karena dia, mungkin aku nggak akan sadar betapa pentingnya diperhatikan, dan betapa pentingnya menjaga batas antara rindu dan kehilangan arah. Aku mulai menulis lagi, tapi bukan surat untuk siapapun. Hanya catatan kecil tentang hal-hal sederhana, tentang hujan, tentang bunga yang mekar, tentang kopi yang dibuat Arman setiap pagi. Hal-hal yang dulu terasa biasa, tapi sekarang aku tahu, justru di sanalah kebahagiaan kecil bersembunyi. Beberapa bulan kemudian aku lewat di toko alat tulis dekat pasar. Di etalase depan, aku lihat tumpukan amplop putih, persis kayak yang dulu sering Dimas kirim. Aku berhenti sejenak. Tanganku sempat tergerak mau beli satu, tapi aku urungkan. Aku cuma tersenyum kecil dan bilang dalam hati, "Terima kasih ya, karena pernah datang di waktu yang salah, tapi dengan maksud yang benar." Malamnya aku taruh bunga kamboja di pot yang dulu Dimas bantu ganti. Anginnya lembut, langitnya cerah. Aku duduk di kursi taman, menghadap jendela. Dari dalam rumah, Arman melambai pelan sambil bawa 2 cangkir kopi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku ngerasa benar-benar pulang. Bukan ke rumah, tapi ke hati yang dulu sempat tersesat. Sekarang aku tahu, surat-surat tanpa nama itu bukan kisah cinta yang gagal, tapi pengingat tentang makna hadir, makna diperhatikan, dan makna memaafkan diri sendiri. Dimas datang bukan untuk memiliki, tapi untuk menunjukkan sisi diriku yang terlupa. Dan Arman tetap di sini, bukan karena dia nggak tahu, tapi karena dia memilih untuk tetap percaya. Sejak hari itu, aku nggak pernah menerima surat lagi. Tapi setiap kali lihat amplop putih dimanapun, aku selalu tersenyum. Karena di balik semua cerita, ada bagian kecil dari diriku yang pernah disapa dengan cara paling tulus. Tanpa nama, tanpa pamrih, tapi cukup untuk mengubah segalanya. Dan disitulah akhir dari semua surat itu. Bukan di lembar terakhir, tapi di hati yang akhirnya belajar menulis kisahnya sendiri.